a'dha'una hafidhnaha lillahi fis sighar fahafidhaha Allahu lana fil kibar. Ini tubuh badan kami jaga seusia muda kami karena Allah, makanya di usia tua kami Allah yang menjaga tubuh badan kami. Dan setiap dosa yang kita lakukan akan menurani tenaga kekuatan kita. Dosa mata, dosa tangan, dosa kaki, tapi berjalan waktu tidak akan merasa sesaat, tapi lama kelamaan akan berasa berkurang. Saya pernah bertemu seorang ulama dari India, baru saja meninggal, usia 130 lebih, tapi Masya Allah tidak pernah baki tongkat, biasa saja santai. Hafal Bukhari, Muslim, Abi Daud, Nasai, Tirmizi, dan kekuatan hafalan lebih hebat daripada pemuda-pemuda. Yang membuat lebih kami kaget melihat beliau membaca buku-buku tanpa pakai kacamata. Tajam, Masya Allah, pandangan matanya. Bersama ada teman, ada juga beberapa ulama, mereka bertanya sama beliau, kok bagaimana antum bisa sambil Masya Allah, kita udah mau 50 atau mau 60 sudah banyak kekurangan pandangan mata kita, sulit melihat Al-Quran, sulit membaca buku. Apa kata beliau? Seumur hidupku saya tidak pernah melihat wanita bukan muhrim. Kita sering cuci mata. Sambil ada satu kawan, pernah beliau ajak saya jalan-jalan di salah satu mall. Beliau suka melihat kanan kiri. Setiap melihat wanita saya langsung tegur nih, tidak boleh, jaga pandanganmu. Jalan lagi, lihat lagi, tidak boleh. Ustadz, kita kan lagi jalan-jalan dan niat saya baik. Oh, Masya Allah, kok bisa dosa jadi niat baik? Gimana ceritanya? Kan niat saya ingin melihat keindahan ciptaan Allah wanita ini. Pemuda Indonesia ini juga harus kita akal-akalin ini. Gimana saya bisa jawab ini? Akhirnya saya jalan ini, saya pikir gimana saya bisa jawab dia ini. Hebat juga ini jawabannya. Pas sambil berjalan Allah kasih ilham, bertunjuk ada seorang nenek dari jamaah. Pas begitu melihat saya, langsung dia tu, alhamdulillah, biasa cuma lihat di TV, boleh enggak saya foto? Saya bilang, ya boleh ibu, sambil teman saya ingin melihat keindahan ciptaan Allah wanita ini. Langsung kata teman saya, Ustaz, bukan yang ini. Kenapa bedakan? Kan sama-sama wanita. Katanya mau lihat keindahan ciptaan Allah. Kenapa kamu bedakan? Oh, ini karena yang muda cantik, ini yang tua ndak alhaku ya. Berarti ada niat yang tidak benar. Allah masih halalkan yang pertama, satu pandangan halal. Begitu melihat ini sudah bukan hak kita, bukan muhrim kita, astagfirullah, langsung jaga pandangan. Jangan juga akal-akalin. Ada orang masih ikutin. Ustaz, masih satu pandangan, masih satu pandangan. Orang Indonesia. Makanya banyak istighfar. Sering saya apalagi kita hadir majlis-majlis seperti ini, namanya manusia pasti melihat. Dan mungkin sepanjang ceramah tutup mata mulu. Makanya terus ingat istighfar. Supaya apa? Istighfar menjaga pandangan kita, jangan sampai terlanjur sampai menjadi syahwat. Jangan pandangan ini membawa syahwat, itu bahaya.
Sampai ada satu orang gelisah, tidak bisa tidur karena gara-gara satu pandangan. Aduh, kapan bisa ketemu lagi? Kayaknya kalau jodoh saya, ya Allah. Ada nggak gitu? Ada. Sampai terbawa dalam mimpinya, terbawa, padahal cuma baru sekali lihat. Ternyata kenapa? Karena syaitan berhasil melimbarkan panahnya ke hati. Ketika syaitan melimbarkan panahnya ke hati, tanpa kita mengucapkan astagfirullah, akhirnya panah itu menguasai hati, akhirnya terbawa fikiran. Rasanya seolah-olah itu yang disebutkan dalam bahasa Arab, al-hubbu minan nadratil ula, jatuh cinta karena satu pandangan. Jangan sekali pandangan udah jatuh cinta. Ada enggak seperti itu? Ada. Jangankan melihat langsung, melihat di TV aja, dia sekali iklan shampoo, udah habis. Namanya itu apa namanya, syahwat itu terlalu mudah tergoda. Makanya ketika kita terlanjur melihat satu pandangan dan kita tahu itu haram, bukan hak kita, langsung segera tutupi dengan istighfar. Kenapa? Supaya ini jangan sampai membuat hati ini gelisah. Jangan sampai gara-gara pandangan itu sampai terbawa syahwat, akhirnya kita susah bangun tahajud. Makanya ada satu orang datang kepada Al-Hasan Al-Basri, wahai imam, aku kok dulu bisa tahajud mudah, tapi sekarang kok susah. Apa jawaban beliau? Kabbalatka dhunubuka wa ma'asik. Yang mengikatmu, yang mengikat dirimu adalah dosamu. Dosamu membuat berat untuk bisa salat malam. Dan orang salih, pandai dan pintar, dia bisa melihat kondisinya. Ketika ada perubahan dalam kehidupannya, berkurang ibadahnya, harus dia bertanya diri, ada apa? Sok sampai ibadah saya mulai berkurang. Dosa apa yang saya lakukan yang belum saya sadari dan saya belum memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Harus kita cek. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, saya bisa melihat buruknya dosaku ketika perubahan akhlak istriku, akhlak anakku, akhlak kendaraanku. Ketika ada perubahan sikap akhlak, saya pulang ke rumah melihat istri saya tidak menyambut seperti biasa, dia tidak menyalahkan istrinya. Ada apa kok kamu tidak menyambut seperti biasa? Kamu lagi sibuk ya? Ada urusan lain ya? Tapi tidak, dia langsung berpikir, dosa apa yang saya lakukan sampai akhlak istri berubah? Anak dulu taat, Masya Allah, salah turut dengan orang tuanya, tiba-tiba kok nakal, tiba-tiba suka ini, suka itu, macam-macam. Sampai berapa banyak ibu-ibu yang suka curhat, aku bingung sama anak saya, dulu Masya Allah aktif untuk bangun salat, bahkan kadang-kadang dia membangunin kita salat, tapi tiba-tiba sekarang kita mau bangunin susah banget. Saya langsung jawab, Bu, coba cek dosa apa yang ibu lakukan. Jangan kita langsung lemparkan kesalahan kepada anak kita. Kita harus tanya diri, apa yang dosa yang kita lakukan sampai ada perubahan akhlak lingkungan kita, termasuk istri kita, suami kita, anak kita, termasuk suami. Kalau ibu melihat ada hal-hal yang memunculkan rasa kecurigaan terhadap suaminya, suami kemana, apa yang dia lakukan, sama siapa dia berhubungan, muncul hal-hal yang seperti ini, ingat, kalau ada perubahan sikap akhlak suami, berarti harus ibu bertanya diri, dosa apa yang saya lakukan sampai suami jadi seperti ini. Dan ini semua pengaruhnya dosa. Di mana dosa yang kita lakukan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang kita tidak sadarkan. Alhamdulillah masih Allah mau membalas. Jangan kita Allah simpan dosa kita. Yang kami pimpin bersama teman-teman adalah Hafiz Indonesia. Begitu luar biasa berkembangan hafalan Al-Quran. Lahir anak-anak penghafal Al-Quran, tapi anak yatim, tidak pernah dipimpin oleh orang tuanya, atau anak yang orang tuanya buta huruf, sama sekali tidak bisa baca Al-Quran, tapi lahirlah anak-anak penghafal Al-Quran. Itu menjadi pelajaran buat kita semua.
Nonton kan acara Hafiz Indonesia? Nonton ya, hanya di RCTI. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya bacakan lagi doa. Mudah-mudahan Anda bisa hafal. Dan bisa dicarikan di buku buku zikir sehari-hari. Kan ada buku zikir sehari atau buku zikir pagi dan petang, ada di situ. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadhha bima tahfadh bihi ibadaka as-salihin. Dengan namamu ya Allah aku menyimpan diriku atau berbaring. Aku berbaring dengan namamu ya Allah. Wa bika arfa'hu, dengan namamu ya Allah pula aku angkat badanku. Artinya bangun. Fa in amsakta nafsi, kalau jiwaku itu ditetapkan kematiannya di saat aku jiwa yang dipertahankan nyawaannya, tidak punya umur lagi. Ini doa tidur. Kalau jiwaku termasuk orang yang dipertahankan nyawanya, tidak dilepas, berarti sudah habis umurnya ketika tidur. Ada enggak orang tidur terus mati? Tidak ada. Dibangunin subuh sudah meninggal. Dan disitulah tertulis fa in amsaktaha farhamha. Kalau jiwaku termasuk yang dipertahankan, ya Allah mohon dirahmati. Karena mohon maaf kita butuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadapi kematian, sakratul maut, ketika kita di dalam kubur, ketika kita dibangkit, kita butuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika membaca doa ini membuat saya tertutup hati. Sejauh mana kita sadarkan doa-doa yang sangat sederhana, tapi maknanya sangat mendalam. Contoh sama doa ketika kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana. Semua alhamdulillah di Indonesia banyak yang hafal doa ini. Tapi pernah enggak kita rasakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati. Padahal hakikatnya kita tidur dan bangun. Kenapa di dalam doa tidak ada alhamdulillah yang membangunkan sesudah tidur? Kenapa ada istilah mati dan hidup? Karena ulama menjelaskan tidur itu mati kecil, bisa menjadi mati besar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ada lagi doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dzikrih. Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Saya lebih dahsyat membaca doa ini. Kok ruhku dikembalikan? Berarti selama tidur ruh kita diambil. Kita bangun, alhamdulillah alladzi radda ilayya ruhi. Di riwayat yang lain, alladzi radda alayya ruhi. Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Wa afani fi jasadi, diberikan afiat di jasadku. Wa adina li bi dzikrih, diizinkan untuk menyebutkan namanya. Membuat saya harus mencari tahu apa yang akan terjadi ketika kita tidur. Saya gali cari hadis yang lain atau cari ayatnya. Dan subhanallah Allah membukakan hati ketika membaca surat Az-Zumar ayat 42. Kalau tidak salah surat 39 ayat 42. Surat Az-Zumar. Coba baca, buka surat Az-Zumar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Coba baca artinya. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Ulang. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Berarti berapa kali Allah megang nyawa kita? 2 kali. Maaf, ulang lagi. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya. Allah memegang nyawa seorang ketika dia mati. Meninggal dunia. Dimegang nyawanya oleh Allah. Terus yang kedua, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Dan jiwa seorang yang belum mati ketika tidur. Makanya ada satu, ini bukan hadis tapi disebutkan athar atau pendapat, dianjurkan ketika kita tidur dalam keadaan berwudu. Mengapa? Karena nyawa kita yang akan diambil sementara, kalau dalam keadaan berwudu, dia akan mampu sujud di hadapan Allah. Terus lanjut. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Proses ada 2 proses. Ada yang dipertahankan nyawanya. Ini sekarang soal memegang nyawa seorang ketika meninggal itu sudah beres, sudah selesai ya. Sekarang kita masuk kepada bahasan wallati lam tamut fi manamiha, memegang nyawa seorang yang tidur tapi belum ditetapkan kematiannya. Ada 2 proses. Ini soal tidur ini. Coba ulang. Maka dia tahan nyawa seseorang yang telah dia tetapkan kematiannya. Ini yang masih tidur. Ada yang dimegang nyawanya oleh Allah yang ketika dia tidur, tapi Allah mempertahankan nyawanya. Maksudnya apa? Sudah habis, tidak ada lagi. Terus? Dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Dan melepaskan nyawa yang lain sampai di waktu yang ditentukan. Peristiwa ini terjadi setiap kita tidur. Makanya Allah tutupi ayat ini, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Coba. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Berfikir enggak ini? Pernah berfikir enggak? Kalau kita bisa rasakan ayat ini dan kita bisa hayati, ketika kita bangun tidur, buka mata, masih ada di ruang kita, bukan ada di kuburan, baru akan ucapan alhamdulillah alladzi ahyana akan menjadi indah, akan menjadi luar biasa, bisa membuat kita nangis. Karena kita sudah bisa merasakan ayat ini, ternyata Allah memilih saya malam ini tidak termasuk orang yang dipertahankan nyawanya. Berarti Allah sayang sama kita, masih diberikan umur untuk bisa berbanyak ibadah lagi. Makanya ketika kita bangun masih ada di tempat kita sendiri, alhamdulillah. Kalau bisa ulangi berkali-kali ucapan alhamdulillah itu dulu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ucapan alhamdulillah itu sendiri merupakan ucapan yang indah. Afdalud du'a alhamdulillahi rabbil alamin. Sebaik-baik doa alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya di awal suratul Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin. Ucapan alhamdulillah sederhana, tapi dari segi makna luas, bisa mencukupi maknanya langit dan bumi. Kalau disebarkan, diedarkan makna alhamdulillah, bisa menguasai bumi dan langit dengan ucapan yang indah ini.
Dan seindah-indah ucapan alhamdulillah ketika terucap tapi dirasakan oleh kalbu. Kalau habis makan kita ucapkan alhamdulillah, itu biasa. Habis minum ucapkan alhamdulillah, itu biasa. Tapi bisa enggak kita rasakan ucapan alhamdulillah ketika bangun tidur dan kita merasakan ternyata saya terpilih menjadi orang yang belum ditetapkan nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di malam itu Allah tetapkan nyawanya, ya Allah aku belum siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tahu kita belum siap, masih diberikan kesempatan untuk berbanyak ibadah lagi.